Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya Sylvia akan mempresentasikan makalah kami yang mengenai kecerdasan sibernetik. Adapun pembahasan yang saya ulas kali ini yaitu ada pengertian kecerdasan sibernetik, faktor pendukung kecerdasan sibernetik, dan latar belakang kecerdasan sibernetik. Yang pertama, ada pengertian kecerdasan sibernetik. Sibernetik merupakan itu kata serapan dari kata sibernetik, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan adanya feedback atau umpan balik. Nah, kata sibernetik sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendali atau pilot. Nah, istilah sibernetik berkembang menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Istilah sibernetik sendiri pertama kali dipopulerkan oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari MIT, untuk menggambarkan kecerdasan buatan. Nah, istilah sibernetik ini juga digunakan untuk menggambarkan cara bagaimana umpan balik atau feedback memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi. Nah, teori sibernetik ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Nah, penerapan teori sibernetik sendiri ini dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Robert Gagne, Beer, Snowman, Beiner, dan Tennyson. Nah, konsep landas dalam model pendekatannya yang disebut algoritmik dan heuristik juga termasuk teori sibernetik. Masing-masing akan diuraikan secara singkat dalam pembahasan selanjutnya. Yang poin kedua yaitu ada faktor-faktor pendukung kecerdasan sibernetik. Yang pertama, yang A, ada kemampuan awal peserta didik. Nah, kemampuan awal peserta didik ini yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau kognitif atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pelajaran. Yang B, ada motivasi. Motivasi di sini berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang C, ada perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. Yang D, ada persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang dapat diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang. Untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimulus yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan, perlu adanya latihan dalam bentuk berbagai situasi. Yang E, ada ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima dan menyimpan ataupun mengeluarkan kembali yang telah diterima oleh seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Yang F, ada lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada
informasi yang menarik perhatian. Kurang adanya pergaulan yang tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh. Mengalami kesulitan dalam mencari kembali informasi yang telah diingat. Ingatan telah haus dimakan waktu atau rusak. Ingatan tidak pernah dipakai. Materi tidak dipelajari sampai benar-benar dikuasai. Adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Poin G, ada retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi retensi ini kebalikannya dari lupa. Apabila seorang sudah belajar, setelah beberapa waktu yang dipelajarinya akan banyak dilupakan dan apa yang diingatnya akan berkurang jumlahnya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi retensi, yaitu yang pertama, materi yang dipelajari pada permulaan, original learning. Yang kedua, belajar melebihi penguasaan, overlearning, dan pengulangan dengan interval waktu. Yang terakhir ada transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari suatu situasi ke situasi yang lain. Poin C, yaitu ada latar belakang kecerdasan sibernetik. Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi dan ilmu informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara elektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Untuk poin D, pendapatan para ahli kecerdasan sibernetik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang pendapat para ahli kecerdasan sibernetik. Yang pertama, yaitu menurut Landa. Menurut Landa, proses berpikir dibagi menjadi 2, yaitu proses berpikir secara algoritmik dan proses berpikir secara heuristik. Yang pertama, yaitu proses berpikir secara algoritmik, yaitu proses berpikir secara sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, dan lurus menuju satu tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua, yaitu proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Kemudian yang kedua adalah menurut Pars dan Scott. Pars dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka, proses berpikir dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni proses berpikir serialis dan yang kedua adalah proses berpikir Woolis atau menyeluruh. Proses berpikir yang mana dalam teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan pandangan tersebut, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan sebuah informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah relevansi kecerdasan sibernetik dalam pembelajaran saat ini. Kecerdasan sibernetik yang sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback dalam konteks pendidikan, umpan balik sangat penting artinya bagi keberhasilan belajar dan pembelajaran. Dengan adanya umpan balik dari siswa, guru akan mengetahui apakah materi yang telah disampaikan dapat dipahami oleh siswa dan
apa saja kesulitan yang siswa alami dalam memahami materi yang telah disampaikan. Yang tentunya akan menentukan langkah berikutnya, akankah diadakan remedial atau bagaimana selanjutnya. Kemudian sebaliknya, umpan balik dari guru misalnya dalam bentuk nilai atau hasil kerja siswa akan mengingatkan kepada siswa sampai sejauh mana penguasaannya terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian fungsi guru dalam hal ini adalah merencanakan, mempersiapkan, melengkapi perangsang yang penting untuk memasukkan simbolik, informasi verbal, kata-kata, angka, dan lain sebagainya sebagai pengetahuan bagi para siswa. Untuk dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan dan pembelajaran. Kemudian menurut Geno mengemukakan ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama yaitu melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. Kemudian merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Keempat, menyiapkan isi pembelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Kelima, memberi bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Keenam, memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa. Ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Kesembilan yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil pelajarannya. Kemudian menurut Suciati dan Irawan, aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran baik diterapkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Kemudian yang terakhir ini menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi yang pelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kelemahan belajar sibernetik. Kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori pemrosesan informasi atau sibernetik ini, yang pertama adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kemudian yang kedua, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan dengan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan sesungguhnya. Dan yang keenam adalah kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Kemudian yang keenam, balik informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari sibernetik ini sendiri yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajarnya. Mungkin dan dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari sibernetik, yaitu sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Sedangkan sibernetik sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang persoalkan prinsip pengendalian dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Yang hal ini sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback tadi.
Implementasi teori sibernetik sendiri dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Landa, Pas, dan Scott yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian, kelebihan teori sibernetik adalah hasil proses dari teori belajar ini adalah adanya perubahan, baik yang dilihat sebagai perubahan tingkah laku maupun secara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan kekurangannya, yaitu tidak langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan teori ini dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.